yang biasanya dulu dapat job dari Twitter, terus tiba-tiba udah berbulan-bulan kok nggak ada jobnya lagi, udah nggak terkenal lagi, nggak ada jobnya lagi. Sampai akhirnya gue memutuskan pertama kali bisnis itu gara-gara itu. Awal banget Radit stand up tuh kan, gue udah jakin, Rif, tes dong open mic. Oke, tes. Nggak lucu gue. Dulu itu gue nggak pernah ngerti sama bapak-bapak yang pelihara ikan. Karena menurut... Iya lagi gue tau kayak bapak main burung. Karena menurut burung gue, ikan, gitu. Ikan itu bukan peliharaan, lo nggak bisa bawa jalan-jalan, lo nggak bisa lo elus-elus gitu. Jadi gue pikir kayak, ini bapak-bapak pelihara ikan ngapain ya? Sekarang gue pelihara ikan lagi. Video ini disponsori oleh Jago, aplikasi keuangan yang terhubung langsung dengan Gojek, Bibit, dan Stockbit. Membantu kalian untuk mengatur uang dalam satu bank tanpa perlu top up dan pindah aplikasi. Betul. Arif Muhammad. Terkenal mobilnya banyak. Enggak lah. Enggak. Gue cuma pengen tahu aja bensin lo sebulan habis berapa? Kan BBM naik. Gue nggak tahu yang pas udah BBM naik ini ya kan baru banget naik kayak. Cuman kayaknya lumayan deh, berasa deh kayak biasanya tuh isi bensin tuh kayak 800.000 full tank gitu. Sekarang udah sejuta lebih gitu. Iya. Iya banget. Terus pasti ada mobil yang kalau isi bensin ya? Nggak, soalnya biasanya tuh kayak gini konsepnya. Jadi gue pakai mobil, kan mobil gue kan ada gonta-ganti gitu kan. Jadi nggak gini. Ini konsep gue pakai sampai hampir habis. Habis itu gue oper, gue kasih ke bini gue yang pakai. Jadi dia ngisi. Nanti udah full tank gue pakai lagi. Oh gitu. Jadi yang ngisi kan tipe ngisi bensin uangnya dari lu juga dong? Apa enggak? Beda lagi? Iya juga sih. Sama aja ya. Sama aja kan? Ya tapi paling nggak gue nggak merasakan nyeseknya mengisi bensin. Ngomongin bensin di awal sama Arif Muhammad alias Pocong, alias businessman, alias family man, viral man katanya S3 marketing. Pocong. Gila, gue udah lama banget lo nggak dipanggil Pocong, itu udah lama banget. Itu tuh gue tuh ngikutin loh waktu itu zaman Twitter lo kayak 2008. 2009, iya 2000 segituan. Itu gue SMA. Jangan gitu dong, kan kita sumuran. Kalau tiba-tiba SMA? Lah iya, lo SMA juga dong? Gue kuliah. Beda setahun gak sih? Lo 90 berapa? 90. Iya, gue 92. Nggak usah muda-mudain dong? Gue muda! Oke. Iya. Itu waktu gue masih kuliah sih. Pada masanya ya, Rif, pas zaman-zaman lo bikin Pocong itu, ada momennya kayak kita ke Citos, nyari yang namanya Pocong tuh mana ya? Kenapa kita bisa kepikiran pada masa itu kan Citos kayak lagi hits abis gitu pada masanya. Keliling Citos Aduh, itu tahun 2009. Iya, SMA. Iya. Sekarang kita penasaran kayak gimana sih Pocong gitu loh. Gila, tuh kenapa lo bisa kepikiran namanya Pocong? Kita bahas masa-masa Twitter lu deh. Gini sih, gue tuh merantau ya. Gue dari Batam merantau ke Jakarta. Gue tuh bener-bener kayak mas-mas pada umumnya yang merantau, yang jamet-jamet merantau, yang Bamet berarti lu? Iya, karena Bamet. kan Batam metal. Kan gue tuh nggak punya saudara sama sekali ya di Jakarta. Oh iya? Nggak punya, jadi benar-benar sebatang kara di sini. Okay. Merantau, terus momen-momen gue bikin Twitter Pocong itu karena gue tuh gabut parah. Jadi kayak di kampus kuliah kelar pulang, kuliah pulang gitu kan. Terus kayak di kosan kayak, aduh gini-gini doang. Akhirnya gue iseng lah bikin si Instagram itu. Yang awalnya gue pakai itu buat ledek-ledekin teman-teman kampus gue tadinya. Pertamanya cuma buat itu doang. Tapi teman-teman kampus lu juga nggak tahu itu account Pocong. Jadi itu. kayak mungkin kalau sekarang tuh kayak second account kali ya. Iya, second account. Jadi kan kayak di Instagram second account. Cuman bedanya dulu gue bikin Twitter satu lagi tapi anonim, gak ada yang tahu. Jadi kayak awalnya itu kayak gue suka kayak mention teman-teman kampus gue yang cie lagi UAS yang gitu-gitu. Tadinya awalnya kayak gitu. Terus orang kayak apa nih, siapa nih gitu. Segabut itu dulu. Terus akhirnya mulai nge-tweet. Waktu itu kan satu-satunya sosmed yang seru Twitter kan. Ya ada sih waktu itu Friendster, Facebook, cuman kan beda kan. Main Twitter terus rame lama-lama, kok followersnya jadi banyak. Itu satu orang pun gak ada yang tahu. Even orang tua gue, teman dekat gue, teman satu kosan gue gak ada yang tahu semuanya. Oh, itu lu punya pacar nggak? Punya. Pacar pun juga nggak tahu? Nggak tahu juga. Enak banget hidup lo, jadi bisa ngomong apa aja bebas tapi orang nggak ada yang tahu. Gue bisa ngomong apa aja tapi benar-benar orang nggak ada yang tahu sama sekali. Terus akhirnya maksud gue kayak pertama kali viral tuh apa? Maksudnya orang-orang bisa sampai tiba-tiba banyak yang nge-retweet, banyak yang quotes apa segala macam tuh apa? Nah, kata-kata apa? Gue nggak tahu tweetnya apa. Cuman waktu itu kan zaman dulu kan
musimnya galau-galauan yang gitu-gitu kan. Jadi kayak gue suka nge-tweet galau gitu-gitu, tiba-tiba ada yang repost, ada yang retweet. Dari situ doang lama-lama. Jadi kayak naik followersnya itu gue nggak pernah yang kayak dalam satu malam naik 1 juta followers gitu, enggak. Itu benar-benar dari yang 10.000, 11.000, 12.000, 15.000, dan itu naiknya tuh bertahap dan pelan gitu loh, nggak pernah yang sampai boom gitu. Terus sampai akhirnya orang-orang mulai tahu dan akhirnya lo nge-reveal ini loh gue, pocong tuh gue gitu. Itu tahun itu 2012 atau 2011 gue lupa. Jadi lumayan ya, 3 tahunan. Waktu itu tuh yang tahu pocong itu siapa tuh cuma 2 orang. Bena Kribo sama Raditya Dika waktu itu. Oh iya, pada masa kita nulis bareng. Kambing apa tuh? Kambing jantan. Kambing jantan gitu-gitu. Nah, ya. itu cuman ngomong kambing gunung apa itu? Cuman kita bertiga doang. Kok jadi kambing gunung? Enggak tahu, gue lupa namanya kambing jantan. Oke, terus. Kita bertiga doang, terus akhirnya di suatu malam tiba-tiba di suatu siang tiba-tiba gue lagi di kampus tuh, tiba-tiba Bena chat gue kan. Rif, rame nih identitas lo ketahuan, kata si Bena kayak gitu kan. Terus gue kaget kan, gue lagi di kelas tuh waktu itu. Terus tiba-tiba pas udah kelar gue lihat, wah rame nih ketahuan. Jadi ada yang bikin artikel gitu. Sebenarnya pocong itu, menurut gue pocong itu adalah Arif Muhammad. Ini bukti-buktinya. Waktu itu dia nge-tweet, kayaknya kampusnya Trisakti nih, tweetnya ini. Jadi kayak dia kayak cocok lagi gitu. Zaman dulu netizen udah hebat ya guys. Iya, terus dia kayak yang ada akun yang pernah pocong retweet, ini kayaknya temennya Arif, gini-gini. Pokoknya dia bikin artikel yang gitu-gitu deh zaman dulu. Kayak thread gitu ya? Terus tiba-tiba kayak dicek Twitternya Bena, Twitternya Raditya Dika, follow Instagram gue yang asli, yang Arif Muhammad. Terus kayak ini kan mereka sering bareng, kayaknya ini orangnya bener deh ini yang gitu-gitu. Wah, terus itu gue panik banget kan, gue langsung nelfon Bena sama Radit waktu itu. Terus malam-malam kita janjian di Kemang. Gue nangis sih. Beneran gak sih? Demi Allah beneran. Nangis? Karena emang gue konsepnya gue nggak mau terkenal. Gue nggak mau orang tahu gue itu siapa waktu itu. Jadi begitu ketahuan, gue stres banget. Gue sampai 3 hari nginep di rumah Bena waktu itu. Terus kan ngilang tuh, sempet gue nggak nge-tweet 3 harian waktu itu kan. Itu tuh kayak bingung, ini gimana ya, ngaku atau enggak ya, karena udah terlanjur basah dan orang-orang udah pada, oh ini nih gitu, udah confirm nih dia. Waktu itu yang viral banget, yang sampai masuk TV, masuk segala macam kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya Radit bilang, Rif, lo udah nggak bisa ngelak lagi sih, soalnya ini udah terlalu detail nih informasinya. Ya udah, akhirnya gue muncul, ya itu benar, itu gue gitu. Terus itu awal mulanya. Asal muasalnya tuh situ. Asal muasalnya akhirnya jadi ketahuan ya gara-gara itu. Oke. Pertamanya kan lo nggak mau terkenal. Sampai akhirnya mau nggak mau orang udah tahu lo, jadi akhirnya terkenal gitu. Nah, itu tuh gimana, maksudnya bisa akhirnya lo bisa menerima, sekarang lo mulai kayak apa yang bisa lo lakukan dari keterkenalan inilah menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena dulu kan kita nggak melihat ini jadi dulu peluang. Kan bisnisnya itu kan belum ada, peluang bisnisnya belum ada. Lo bener-bener lo nge-tweet karena lo suka lo suka nge-tweet, dan lo nge-tweetnya sesampah-sampahnya, nggak mikirin konten, nggak mikirin segala macem kan. Even waktu itu istilah seleb tweet aja itu belum ada waktu itu. Orang ya udah lo followersnya banyak gitu. Cuman akhirnya lama-lama mau nggak mau ya orang udah keburu kenal. Waktu itu gue tiap keluar ada yang mintain foto, itu kan kayak aneh banget sih, kayak gue introvert banget kan. Terus jadi kayak ketika ada orang yang kenal minta foto, terus gue kayak apaan sih ini orang, gue sama aja kayak lo gitu ya. Iya, kayak ngapain sih minta foto gitu. Terus gue jadi keganggu lama-lama, dan sempet tuh kayak sebulan 2 bulan tuh gue jadi jarang keluar yang gitu-gitu. Terus kayak kalau ke kampus, lo tau sendiri kan, teman kampus kan rese ya, ceng-cengin rese banget kan, kayak yang artis yang kayak gitu kan. Akhirnya lo stop tuh nge-tweet tuh, lo stop. Akhirnya sempet stop. Itu 1 bulan tuh sempet stop karena gue kayak udahlah, udah nggak asik lagi, orang udah tahu gitu. Terus ya udah, akhirnya gue stop. Terus lama-lama ya udah, kayak lama-lama gue mulai nge-tweet lagi. Gue kira dengan ketahuannya pocong itu siapa jadi nggak asik lagi. Taunya malah jadi makin rame. Jadi makin rame, terus gue mulai nge-tweet lagi, rame. Ya udah, akhirnya gue terbiasa aja udah. Oke, ini pertanyaan receh banget sih. Kenapa namanya pocong? Lo takut pocong? Enggak. Kenapa inspirasinya pocong gitu loh? Kenapa nggak tuyul? Kenapa nggak kunti gitu? Jadi kan gue nyari nama akun anonim. Leak itu kan gue ciri khas. Karena gue pikir akun anonim, jadi gue pikir cari sesuatu yang misterius. Ya udah, kayaknya nama setan nih, kayaknya nih yang misteri. Terus waktu itu gue sesimpel mikirnya, pocong itu kayak di Indonesia kalau di persetanan dia kayak leadernya setan-setan gitu lah, kayak frontman-nya gitu juga. Iya lagi, gue takut. Karena kan meninggal lo dipocongin sebenarnya. Itu kan udah paling utama. Itu, dan gak lucu juga, kayak tuyul gitu, kayak gak keren gitu. Akhirnya gue pikir dulu pocong.
Akhirnya pas gue bikin pocong, G-nya 1 tuh udah ada tuh username-nya. Gue bikin G-nya 2, udah dia pakai juga. G-nya 3 bisa. Ya udah jadi pocong, G-nya 3. Pocong gitu Iya. ya. Enggak ada G-nya pocong. Pocong. Gitu. Pocong. Oke, berarti kan awalnya dari Twitter ya, Rif. Sampai sekarang kan Twitter juga masih hype ya. Menurut gue Ya. segala informasi lo pasti dapatkan Paling pertama cepat dari Twitter. Ya. Bahkan TikTok, konten TikTok itu banyak yang diambil dari Twitter sebenarnya. Kayak TikTok tuh versi videonya Twitter lah. Ya, Seringnya tuh kayak gitu. Ya. Kalau Instagram kan lebih ke foto, konten gitu kan. Nah menurut lo ada pergeseran nggak? Maksudnya ada perubahan nggak sih Twitter zaman dulu? Lo kan anak Twitter lah bisa dibilang. Sama yang Twitter zaman sekarang. Apa ya, yang paling berasa itu kayak perbedaannya anak sekarang itu jadi bisa jauh lebih cepat viral dan terkenal. Itu parah sih, Iya kan? Iya kan? Tapi ya plus minus sih, maksudnya di satu sisi bagus kalau misalnya terkenalnya dari jalur yang benar dan yang dilakukan benar gitu. Tapi kalau misalnya yang viralnya yang tiba-tiba nggak ngapa-ngapain viral segala macam, ya jadi cepat hilangnya juga gitu. Iya, banyak banget fenomena yang tiba-tiba dia ada kelihatan. Kayak bulan lalu gitu kayak kan. ini masih viral, masuk TV tiap hari, tiap pagi masuk TV, tiba-tiba 2 minggu kemudian hilang gitu kan. Jadi banyak kayak gitu kan. Jadi kayaknya pergeserannya apa ya? Pergeserannya kalau dulu itu kan buat lo dikenal itu kayak lo harus gue kan awalnya blogger kan, gue nulis blog gitu kan, terus nulis buku, terus dari buku gue bikin film gitu. Maksudnya kita ada alurnya, alurnya gitu. Kalau sekarang kan tiba-tiba ada prosesnya. Ada prosesnya. Sekarang tiba-tiba lo joget, besok pagi lo tinggal tidur, lo bisa tiba-tiba terkenal, besok pagi kan lo Tiba-tiba nggak tahu. FYP gitu ya, tiba-tiba FYP. viral. Jadi kayaknya bedanya itu sih, anak yang zaman sekarang jadi bisa lebih cepat terkenal dibanding yang zaman-zaman dulu. Oke, tapi itu juga tadi ya, maksudnya benar banget kayak cepat terkenal, tapi cepat juga hilang kalau dia nggak bisa maintain dan dia nggak menjalani proses itu gitu. Bingung juga maksudnya kalau misalkan dia bisa maintain, oh gue lagi terkenal nih, apa yang harus gue lakukan ya, gue bikin apa ya, itu mungkin bisa jadi sesuatu ya. Tapi kalau nggak, ya udah lewat gitu aja gitu. Yes. Tapi paling suka sosial media tuh di mana? Apa berarti lo? Antara kayak YouTube, Instagram ya? Sama lagi gue juga masih Instagram sih. Lo tuh mulai masuk itu berarti kapan sih, Rif? Tadinya itu gue udah bikin video YouTube itu dari 2012-2013, tapi bukan di channel gue. Waktu itu gue bikin startup gitu bareng sama Raditya Dika. Kenal Kak Radit dari mana? Satu kampus? Apa? Kenalnya itu gara-gara dulu nulis buku bareng, kita satu penerbit. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Terus akhirnya... Lo nggak diajakin masuk stand up? Kayak lo ada bakat deh buat nyelepet stand up comedy enggak, gitu. gue udah nyoba. Kan gue orangnya kan suka nyoba kan? Oh, gue nyoba? Udah pas pertama kali yang awal banget Radit stand up tuh kan, gue udah ajakin, Rif, tes dong open mic. Oke, tes. Nggak lucu gue. Ya, gue sadar diri orangnya. Gue kayak, emang gue juga nggak lucu, tapi yang menjual diri gue gitu kan. Jadi kalau gue orangnya, gue pasti penasaran nyoba sih. Jadi gue pasti nyoba A, B, C, D, E, gue akan nyoba. Tapi gue orangnya sadar diri. Oh, kayaknya gue nggak di sini nih gitu. Jadi ya udah nggak gue lanjutin. Apa aja yang orang nggak tahu, lo udah pernah nyoba apa aja sih, Rif? Di awal-awal karir lo? Gue udah nyoba stand up. Nyanyi udah nyanyi? Enggak, kalau itu tidak akan pernah gue coba. Gue sadar diri, enggak, itu sebelum memulai gue udah sadar diri duluan kalau nyanyi. Udah sadar ya? Udah sadar. Betul. Gitu. Itu kayak nggak ketolong, itu udah, ya? gue terlalu buta nada untuk nyanyi. Tuh, Onat denger ya, Onat aja bisa autotune, dan dia pamer ke semua orang dia autotune. Oh gitu, oke. Oh bisa ya? Makanya gue juga nggak ngerti. Yaudah gue besok nyanyi. Terus? Gue udah coba nyanyi. Enggak dong. Nyanyi, sorry. Gue udah coba stand up. Gue dulu pernah main ini. Lo nggak pernah tawarin main film atau acting gitu? Ditawarin, kalau itu gue tolak. Tapi gue pernah main sinetron. Cie, sumpah demi apa? Sinetron apa, Rif? Nggak mau ngasih tau judulnya. Aduh, ya gitu deh. Ngapain sinetron lo jadi apa? Ngapain? Gue jadi pemeran utamanya. Sama Manohara, pada zaman Manohara itu viral. Itu gue sama siapa ya? Gue sama siapa waktu itu, gue lupa. Ngapain lo, adegannya gimana, Rif? Coba Rif. Jangan. Iya deh itu. Ya udah, akhirnya gue pernah main sinetron. Oh ya, gue sama Arumi waktu itu. Oke. Film sempet juga jadi cameo juga. Balik dulu ke sinetron. Itu Enggak. berapa lama? Terus Berapa lama? Lo main sinetron? film, tahu lo nggak terus sukanya dari mana? Kayak nggak nyamannya. Gue sadar diri gue nggak bisa acting. Sumpah. Iya, gue anaknya tuh sadar diri banget. Masa sih nggak bisa acting? Enggak. Gue tuh kayaknya gue menyadari sebenarnya gue tuh lebih suka proses kreatifnya. Ngebikinnya, ngebuatnya. Gue lebih suka ngebikinnya gitu loh. Dan makanya gue selalu nyoba. Tapi ketika emang gue tahu gue nggak di situ, ya gue nggak maksa. Ayo, oke. Terus berarti pernah main film dari cameo itu. Terus?
Bikin ya udah buku sih. udah tuh jalan. Bikin buku, bikin film. Gue lebih suka bikin film daripada main film. Tapi iya sih, menurut gue kayak Iya lo mau bakatnya untuk nge-create sesuatu Iya, gitu loh. Apapun iya. itu kayak orang yang Kayak di belakangnya. proses brainstormnya, proses kreatifnya itu gue suka. Oke, terus habis itu barulah 2012 lo pertama kali bikin sesuatu tuh konten di Iya, YouTube. itu YouTube, tapi kan YouTube-nya Orang, yang gitu kan, iya, adiknya. bukan YouTube-nya apa namanya dulu yang company kita itu loh. Si dulu Nyunyu Digital. Nyunyu. Terus yang YouTube gue sendiri tuh kayaknya gue 2015 deh kayaknya. Itu udah bareng Itu sama... itu udah sendiri. Udah sendiri? YouTube gue sendiri. Itu pertama lo tuh apa kontennya? Itu masih lo ngedit sendiri semuanya Masih sendiri kan? semuanya sendiri. Nah, itu yang bikin awalnya itu YouTube gue naik karena gue tuh udah bikin vlog Sebelum orang banyak bikin vlog? sebelum banyak yang bikin vlog. Gue bukan yang pertama, cuma Iya, maksudnya gue termasuk yang awal-awal bikin vlog sebelum orang-orang pada nge-vlog. Gitu. Cuman ini menarik sih, maksudnya kayak lo kan bentar ya, ini apaan? Ini apaan? Ini film sinetronnya ketemu! Marah nggak lo? Gue udah bisa pulang belum sih? Ada kucing lagi. Nggak, gue ngeliat gini, kok ada Om Rese Tapi, terus ada Arumi. Ah ini dia nih. Sebel nggak? Ini tahun Gue balik nih. Aduh, oke. Berarti tadi bikin YouTube ya, bikin vlog sendiri. Itu lo udah pacaran sama Tipang? Belum. Awalnya belum. Terus bikin konten tentang apa? Lo kan maksud gue kan lo anak yang introvert. Iya, Lo nggak suka waktu itu nge-vlog ya expose. random aja, terus kayak gue bikin video sketch gitu, kayak tipe-tipe teman yang kita punya, yang gitu-gitu. Maksudnya gue sempat melewati masa-masa itu juga, bikin konten segala macam, dan waktu itu ya gue tuh sebenarnya mikirnya simpel aja. Sebenarnya tren kita yang ada di Indonesia ini adalah tren di luar negeri yang kita tuh telat setahun 2 tahun. Bener banget. Jadi waktu itu formula gue adalah ya lo lihat aja apa yang lagi rame di luar, lo adaptasi ke Indonesia gitu kan. Dan sementara ketika itu di luar negeri itu yang bikin daily vlog tuh banyak banget dan orang udah mulai nge-vlog segala macam. Terus kayak kok di Indonesia nggak ada yang bikin gitu. Awalnya sebenarnya sesimpel itu aja sih. Tapi lo tuh menurut gue kreatif sih. Lo tuh kuliah apa sih, Rif? Jauh nggak nih dari bidang ini? Hukum. Jawab ya. Lumayan. Ya. Awalnya berarti cita-cita lo tuh apa? Awalnya banget. Selain jadi Ranger Merah ya? Iya. Awalnya itu gue tuh berubah-berubah sih dari dulu. Tadinya gue pengen jadi dokter. Oke, sama dong. Oke. Terus gue ditakut-takutin sama teman gue, katanya kalau jadi dokter lo bakal di ospek di kamar mayat. Iya lagi, terus. Ya gue mengubur cita-cita gue jadi dokter gara-gara gue nggak mau ketemu mayat. Akhirnya lo pakai itu nama mayat itu buat Twitter lo. Iya, terus gue ngapain juga cita-cita jadi dokter ya? Nggak, terus kenapa maksudnya kayak tiba-tiba jadi anak hukum? Ya akhirnya lo ketika memutuskan untuk- ya jadi tadi gue pengen jadi dokter, terus ternyata kakak gue masuk ke dokteran, jadi gue pikir udahlah kakak gue aja yang jadi dokter gitu. Terus gue pengen jadi lawyer akhirnya gara-gara zaman gue SMA itu kan dulu kayak Adnan Buyung Nasution, yang Hotma Sitompul, kayak gue ngeliatnya di TV kayak wah keren banget nih gitu. Akhirnya gue pikir udah gue jadi lawyer aja deh gitu. Cowok-cowok tegas, Iya, cowok-cowok kayak gitu. aku membela kebenaran gitu ya. Lo terkenal sebagai S3 marketing. Dari lawyer ke anak marketing gitu, anak konten creator, apapun yang lo bikin tuh kayaknya jadi gitu, Rif. Kayaknya ini aja sih masalah kebiasaan yang kita jalanin aja sih. Akhirnya maksudnya kan gue nyebur nih. Kalau udah nyebur ya nggak setengah-setengah, kita nyemplung aja sekalian gitu kan. Ketika udah ada di industri yang sekarang ini dan kita banyak ketemu teman-teman yang kreatif, akhirnya banyak ketemu A, B, banyak referensi, akhirnya ya arahnya jadi ke sana dengan sendirinya gitu lah. Dengan sendirinya, tapi ada nggak momen kayak lo gagal? Maksudnya kayak lo nyoba sesuatu, terus lo gagal, lo down, apa segala macam gitu. Ada lah. Biar orang-orang tuh tahu kalau misalkan Arif tuh bisa kayak gini karena dia berproses gitu loh. Dia punya pengalaman. Dulu yang paling stres itu ketika di Twitter kan gue hitungannya udah sempat terkenal banget untuk ukuran dulu ya. Iya, Untuk ukuran dulu gue udah Pocong tuh udah sempat terkenal banget. Cuman kan ada masanya tahun-tahun 2014 itu, 2014-2015, Twitter itu kan sempat turun banget. Orang udah nggak main Twitter lagi, pindah ke Pet waktu itu kan. Pet dan Instagram. Ternyata memindahkan masa dari Twitter ke sosmed lain tidak segampang itu. Jadi ketika Twitter down, gue bikin sosmed lain, followersnya nggak banyak dan nggak rame gitu. Jadi gue ada di masa-masa tiba-tiba nggak terkenal lagi sih. Dan itu apa ya, berasa kayak yang keluar rumah kayak, loh kok nggak ada yang minta foto sama gue lagi gitu. Gue ke mall nggak ada yang kenal lagi. Berasa perubahannya. Terus job juga udah nggak ada. Yang biasanya dulu
dapat job dari Twitter, terus tiba-tiba udah berbulan-bulan kok nggak ada jobnya lagi, udah nggak terkenal lagi, nggak ada jobnya lagi. Sampai akhirnya gue memutuskan pertama kali bisnis itu gara-gara itu. Oh, gara-gara itu? Gara-gara Bisnis pertama itu apa? Bisnis pertama itu gue jualan sate kaki lima di pinggir jalan pakai gerobak. Lo yang bawa gerobaknya? Iya. Lo yang jualan kipas-kipas gitu? Gue nggak kipas-kipas. Oh, gue kira kayak... Enggak, tapi beneran gitu. beneran gue juga. Itu bener-bener bisnis skala UMKM banget gitu, yang modalnya kayak cuma 3 juta gitu. Gara-gara gue terbiasa dengan penghasilan ketika zaman Twitter, dan gue pikir oh nyari duit gampang lah gitu, kayak tinggal nge-tweet dapat uang gitu. Ternyata kan itu tidak sesimpel itu, ada masanya juga lo nggak dapat job itu lagi. Pas masih muda kan kita nggak mikir nabung ya, jadi kayak dapat uang udah foya-foya, dapat uang ini itu, dapat uang ini itu, sampai akhirnya ketika udah berbulan-bulan gue nggak ada penghasilan, mau nggak mau ya gue harus kerja beneran gitu loh, kayak yang gue mesti ngapain nih buat masuk ke law firm. Udah telat, teman-teman gue udah pada di law firm gitu. Kalau gue baru mulai, gue bakal jadi anak magang lagi, gue mulai dari bawah lagi segala macem. Karena waktu itu gue pikir, coba deh gue bisnis gitu, dengan modal yang kecil, yang kalaupun resikonya nggak gede-gede banget. Jualan sate gue. Itu berarti bisnis pertama lo tuh? Itu bertahan berapa lama tuh si jualan sate? Lebih sih, 2,5 tahun sih itu. Lumayan loh. Lumayan. Dan cuan? 1 tahun buka, gue kebuka 100 cabang tuh satu Indonesia tuh. Wow! Kok bisa sih, Rif? Maksudnya kok bisa awalnya, maksudnya kayak apa, teman-teman kah gara-gara itu, apa emang lo semua atau 100 lo semua yang buka? Gue jualan franchise sih, cuman Oke banget loh. Gue jualan 1 cabang, ternyata rame kan. Jadi karena gue tidak punya budget promosi, yang gue punya ketika itu kan cuman teman-teman lama ya. jadi kayak. Tapi relasi lo emang oke sih, cara lo maintain pertemanan lo itu bagus sih menurut gue, baik aja. Karena ketika kita nggak punya uang, yang bisa kita harapin apa lagi gitu kan. Akhirnya ketika gue jualan sate, gue support tuh teman-teman yang gue kenal. Ini gue waktu itu gue bahkan belum ngerti endorse, gue cuma ngertinya ini gue support lo gitu, kayak sekarang gue endorse lo, gue kasih diposting sama teman-teman gue, dan ternyata banyak yang suka. Rame, 2 bulan kemudian gue buka cabang lagi, terus rame, gue buka cabang lagi. Pas udah cabang ketiga tuh, baru tiba-tiba ada yang nanya, gue bisa nggak ya ambil franchise-nya? Gue kan nggak ngerti franchise itu apa ya. Jadi itu benar-benar sebenarnya nol dari, maksudnya nol banget. Nggak ada basic apa-apa. Tentang bisnis sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Ketika itu ada yang nanya, gimana nih bisa franchise nggak ya satenya? Terus wah, apa itu franchise? Terus kita cari tahu, akhirnya gue cari tahu, terus ngobrol sama yang teman gue yang udah bisnis juga, yang lebih ngerti segala macam. Akhirnya gue coba jual 1, jual 2, jual 3, kejual tuh sampai 100 cabang. Itu awal mulanya bisa bernafas lagi saya. Akhirnya bisa nafas lagi, punya tabungan lagi buat beli peralatan untuk nge-YouTube. Jadi alurnya tuh kayak gitu awalnya. Baru dari situ lo bikin YouTube tuh yang tadi itu. Jadi ketika gue bikin Instagram nggak berhasil, maksudnya gue nggak dapat followers gitu, banyak, nggak terkenal di Instagram. Akhirnya gue bikin YouTube. YouTube-nya jadi rame, akhirnya Instagram-nya jadi rame, akhirnya kemana-mana, terus akhirnya ya jadi kayak sekarang. Oke. Terus kan gini ya, Rif, maksudnya kan kita pasti buka bisnis tuh, ya siapa aja bisa usaha, siapa aja bisa jualan sate gitu. Tapi kan gimana caranya bisa lo banyak sampai 100 cabang dalam waktu 1 tahun, itu pasti kan lo punya keunikan sendiri dalam produk lo gitu. Dan semua brand-brand yang lo jualin ya, pasti punya keunikan sendiri. Tiba-tiba yang apalah kemarin tuh, bagi-bagi apa, bakso aci akang lah, dengan gimmicknya apa segala macam. Dan itu semuanya gue percaya pasti ada ide kreatif dari lo ya juga. Gimana bisa sampai kayak gitu-gitu loh, Ref, biar orang-orang tuh kalau yang mau mencoba tuh bisa mencontoh. Kalau gue sih, konsep berbisnis gue ketika nggak punya apa-apa itu gue simple. Ketika gue tidak bisa melakukan sesuatu, gue cari orang yang bisa. Udah, sesimpel itu aja. Karena orang banyak, apalagi kayak teman-teman baru lulus kuliah gitu, mau coba usaha, banyak yang ngerasa bisa jadi Superman kan, kayak ini gue yang nyari, gue yang nyari suppliernya, gue yang jualan, gue yang marketingin, gue yang masak, ngerasa semua bisa dikerjain sendiri. Nggak mau partneran karena nggak mau bagi-bagi saham misalnya, nggak mau bagi-bagi keuntungan, terus kayak kayak ribet kalau bisnis sama partner segala macam gitu. Itu yang gue melewati itu, dan gue pikir enggak lah, mendingan daripada gue mau jualan sate nih, daripada gue belajar masak sate lama lagi,
gue persingkat aja waktunya, gue cari orang yang bisa masak sate, yang bikin sate gitu. Jadi gue selalu kayak gitu ketika gue bikin bisnis, oh gue kayaknya butuh ini nih, gue nggak bisa, gue cari aja orang yang bisa gitu. Jadi konsep awalnya tuh kayak gitu. Lo nggak akan bisa maju sendirian, lo butuh orang lah, partner untuk lo bisa tukar pikiran, untuk ngebantuin biar bisnis lo lebih maju, itu ya Arif ya. Nah makanya kalau kayak tadi terus yang kenapa bisa banyak yang viral segala macam, akhirnya kan seiring berjalannya waktu, gue bisa ngebangun tim. Dari tim itu makin lama, tim kita makin proper, makin lama gue bisa nge-hire orang-orang yang emang kompeten di bidangnya, jadi ada teman ngobrol, jadi ada teman brainstorm segala macam. Ya akhirnya ide-ide itu sebenarnya dimulai dari kayak gini aja nih, kayak lagi ngobrol, kita bikin apa yang seru ya gitu. Jadi kayak ide-ide yang sebenarnya celutukan tapi jadi gitu ya Rif. Kalau orang yang nggak satu frekuensi pasti mikirnya itu ide bodoh dan nggak masuk akal gitu. Itulah gunanya kita mengumpulkan orang yang satu frekuensi, karena kayak di tim gue sekarang kalau misalnya gue tiba-tiba kepikiran kita bagi-bagi misalnya 100 Vespa gitu. Itu kalau orang normal pasti bakal mikir kayak gila lo, kayak nggak mungkin, nggak bisa ini itu gitu. Nah kalau tim gue beda tuh. Tim gue kayak kita bagi-bagi Vespa gitu, kayak berapa ya, 10. Aduh 10 tapi kayak nggak viral deh. 100 kali ya gitu. Terus kayak mereka kayak wah bisa tuh kayak gitu. Mereka langsung ngomong bisa, karena kebiasaan orang tuh pasti bilang enggak dulu, sedangkan sebenarnya bisa banyak solusinya dan caranya gitu loh. Cuman kan emang awalnya ide gila, tapi kan harus kita breakdown ya modalnya, balik modalnya, ininya, itunya gitu. Yang nasi Padang juga menurut gua agak gila sih, Rif. Kayak tiba-tiba lo di Padang, tiba-tiba sampai bikin jadi duta nasi Padang. Kayak ada aja gitu loh idenya. Iya gitu, itu gue beruntung tim gue bisa mentranslate apa yang gue mau juga gitu. Oke, berarti sekarang bisnis Arif ada apa aja sih? Yang tahu deh kita tuh kepo nih sama gubernur Bintaro. Enggak sih, itu aja sebenarnya. Merendah untuk meroket. Enggak sebenarnya. Yang udah lo sebutin tadi aja, Instagram gue gitu. Iya. Itu aja ya. Tapi lebih banyak ke kuliner ya berarti. Sekarang lagi suruh kuliner sama fashion sih. Kuliner sama fashion berarti. Oke. Itu kan pemasukan lo kan banyak ya Rif ya, gitu. Kayak alhamdulillah dong, cukup. Alhamdulillah cukup. Kayak kadang-kadang suka izin kan, minta sama istri mau beli mobil baru kan lewat Instagram ya, biar support yang banyak ya, biar kepancing gitu istri untuk mengizinkan. Itu salah satu trik juga ya Rif ya, gitu. Tapi gue penasaran maksudnya dengan pemasukan lo yang banyak, gimana caranya lo mengatur uang? Karena gue percaya kita dikasih uang 1 miliar aja nih, kalau kita emang orang yang nggak bisa ngatur uang dengan baik, itu besok bisa habis. Lo pakai buat beli tas Hermes lo pakai buat inilah itulah cewek, apalagi belanja traveling keliling dunia. ONC kayak gitu. Iya. Amin, ya Allah amin gitu. Nggak mesti bisa kayak gitu, tapi kan lo tadi mulai dari ada prosesnya juga sampai akhirnya semua tim tadinya lo bikin sendiri sampai bikin tim punya karyawan, kan ada gaji karyawan juga dan alhamdulillah hidup lo juga sekarang berkecukupan. Itu pasti adalah tips gimana caranya lo mengatur keuangan gitu. Kalau gue sebenarnya kalau di rumah tangga gue ya, kita tuh konsepnya gue cari uang sebanyak-banyaknya, bini gue yang ngatur. Sebenarnya kayak gitu. Oke, karena semua tuh Tipang yang ngatur? Iya, nggak semua sih. Cuma maksudnya dia lebih jago lah ngaturnya daripada gue gitu. Ya, karena dia tahu apa yang kebutuhan rumah tangga, apa segala macam, mana yang harus di-cut gitu-gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak untuk kebutuhan pribadi dan untuk investasi itu biasanya ketipang. Untuk bisnis gue yang ngatur. Gitu. Makanya maksudnya nggak semua nggak semuanya tipang. Tipang itu tipikal yang kalau misalnya gue kasih uang ke dia akan menggunakan uang itu dengan aman. Kalau gue tipe yang agak agresif. Agak agresif. Jadi kalau misalnya gue ada uang, tapi kan kita bagi slotnya, terus kayak ya udah kalau gue untuk yang dibikin pos-posnya gitu ya, Rif. Dibikin pos-posnya, ada yang buat ini, buat anak, buat tim, buat segala macam gitu. Jadi nggak bakal kecampur tuh uang yang mau gue pakai untuk gue puterin lagi sama uang yang Tipang pakai untuk investasi, untuk segala macam. Kita bikin kantong-kantongnya gitu, Ci. Oke. Terus lu nyiapin dana darurat nggak? Itu kan penting banget tuh. Pasti. Lo pasti punya juga kan? Punya. Jadi gue kayak jadi gini, kalau gue ya, awal-awalnya itu adalah gue nggak akan pernah bisa beli rumah yang sesuai sama, maksudnya kayak gue nabung dulu, kumpulin gitu. Kayaknya gue jauh kayak kelamaan gitu loh menurut gue. Enzi rumahnya bagus banget. Amin, lagi-lagi amin ya. Bisa sebagus Arif, amin. Gitu, ada liftnya, amin gitu. Itu di bawah ada yang narik tuh.
manual. Tim lo lagi narik. Bisa. Iya, bisa. Ya jadi kayaknya akhirnya gue mikir, ya udah gue harus beraniin diri, gue nahan, gue nggak spend banyak untuk belanja segala macam. Terus ketika ada, gue memberanikan diri untuk KPR. Cuman kan kalau misalkan KPR di pekerjaan gue, itu gue nggak tahu nih kapan gue bisa menghasilkan uang banyak, kapan tiba-tiba gue nggak ada kerjaan sama sekali, gue nggak tahu. Jadi gue sebenarnya waktu gue belum ngerti tentang dana darurat, gue misalkan gini, KPR 5 tahun. Sebenarnya dari pertama kali gue taruh DP. Kalau keren sih ambil KPR 5 tahun, kita ngambil KPR kayaknya 20 tahun. Karena kan rumahnya nggak semalam. Oh iya. Ya 100M gitu lah. Oke. Misalkan gue ambil cicilan 5 tahun, karena gue takut Rif kalau misalkan amit-amit ya, kita nggak ada yang tahu nih tutup usia sampai kapan. Apalagi gue kepala keluarga, jadi gue tuh meminimalisir resiko-resiko yang seperti itu. Dan pada saat itu kan gue masih muda banget juga, jadi kayak gue nggak tahu nih masa produktif gue akan bentar, sampai emang kapan. sekarang udah tua sih? Enggak, maksudnya kayak gue mulai kerja kan 18 tahun. 20, gue pengen pasti gue beliin rumah buat nyokap dulu pada saat itu kan gitu. Ya udah gue tabung, ketika uangnya udah ada gue memberanikan diri untuk yang penting berani tapi juga penuh tanggung jawab. Kalau gue caranya gimana, kayak misalkan gue nabung sisain uang, misalkan per bulannya anggaplah 5 juta. Ya udah gue siapin 5 kali 12 60 juta. Jadi ketika gue DP untuk minta cicilan KPR itu, gue udah nyiapin dana darurat setahun. Jadi setahun tuh gue punya waktu untuk gue nabung lagi ntar tahun depannya. Kayak gitu biasanya apapun itu ya. Jadi pas gue udah mulai tahu tentang dana darurat, gue tahu tentang investasi, deposito apa segala macem. Oh bener ternyata treatmentnya cuma dikali 3 dari pendapatan gue. Karena amit-amit ada apa-apa, keluarga gue masih bisa tercukupi, masih bisa ada uang itu. Kalau gue kayak gitu, dan itu sampai sekarang sih. Iya. Itu hal yang sama, tapi belakangan kita lo pakai Bank Jago juga kan? Iya pakai. Karena itu kan ada kantong-kantongnya, jadi lebih mudah buat gue. Itu yang bikin lebih mudah kayak kantong Bank Jago gue itu udah rapi itu semua tuh. Misalnya ada kantong buat keperluan mobil, kantong untuk keperluan karyawan, kantong untuk keperluan anak gitu. Jadi kita mengusahakan sebisa mungkin nggak ada yang overlap kepake satu sama lain gitu. Kayak tadi dana darurat, ya udah dana darurat nggak bakal kita pakai sampai benar-benar ada yang darurat gitu. Karena ada yang bisa dikunci juga, jadi lo nggak bisa otak-atik selama berapa bulan. Iya. Nah, itu yang bikin apa ya, lebih disiplin. Kalau tadinya konsep gue waktu dulu, gue punya banyak rekening dulu. Tadinya rekening A buat ini, rekening B buat yang ini. Ini nggak ada ATM-nya, yang ini. Nah, kan. cuman lama-lama repot akhirnya ketika mau transfer gitu kayak harusnya transfer terus kayak ini rekeningnya yang buat apa ya, ini yang mana ya gitu. Itu yang itu old school lah, cara lama gitu. Kalau cara baru kan kantongnya kita namain karyawan, anak, dana darurat, mobil gitu. Jadi udah lebih apa ya, lebih sistematis, lebih rapi. Gitu ya. Tapi lo kepikiran pengen pensiun dini nggak sih, Rif? Gue bukan tipikal orang yang bisa pensiun sih. Kayak maunya kerja terus. Kayaknya gue kalau nggak kerja malah aneh deh. Itu. Malah jadi tua kayaknya gue. Gue aja kayaknya kalau misalnya udah kelamaan liburan ya gitu. Kalau ada misalnya jalan-jalan kayak aduh kok kayak hidup gue tidak berguna nih, kenapa gue jadi main mulu nih, jadi kayak gitu. Padahal apa ya, maksudnya karena udah kebiasaan kerja kali ya. Jadi ketika gue masih bisa kerja, kayaknya gue bakal kerja sih. Momen me time lo tuh apain sih? Arif Muhammad tuh me time nonton sama main game handphone. Oh tuh suka game? Main game di handphone enggak. Game gue tua banget sekarang. Tadinya gue main enggak snack sama Zuma juga sih. Bounce tau gak lo zaman Nokia ada bounce yang bola merah itu nggak sih, itu bounce kan namanya? Iya bener kan gue? Ya gue main itu lagi dulu. Gue juga main itu banget parah. Gue sekarang kalau misalnya gue punya waktu luang, gue lebih ke nonton sih, nonton sama main game. Paling sekarang gue mainnya main catur. Iya tua lagi. Ih nggak apa-apa. Nggak apa-apa Rif, lo tuh nggak tua-tua amat, tuh beda 2 tahun sama gue. Kalau lo tua gue juga tua. Tapi gue udah semenjak punya anak gue jadi bapak-bapak banget ininya. Apa jiwanya? Jiwanya jadi bapak-bapak banget kayak. Masa sih coba jiwa bapak-bapak yang ngebedain anjing kok gue bapak-bapak banget ya sekarang gitu, apa? Contohnya misalkan lu tiba-tiba jadi suka benerin barang-barang di rumah, kipas apa gitu. Enggak sih, cuman gue udah mulai kayak menikmati main catur dulu ya. Dulu itu gue nggak pernah ngerti sama bapak-bapak yang pelihara ikan. Karena menurut iya lagi gue tau kayak bapak main burung. Karena menurut gue ikan gitu. Ikan itu bukan peliharaan, lo nggak bisa bawa jalan-jalan, lo nggak bisa lo elus-elus gitu. Jadi gue pikir kayak ini bapak-bapak pelihara ikan ngapain ya? Sekarang gue pelihara ikan lagi. Terus lo menikmati itu banget. Terus gue kayak tadinya gue pikir ikan-ikan koi gitu. Apa ikan koi. Jadi gue bikin kolam di depan rumah. Gue pikir enggak lah, gue nggak bakal
apa namanya nggak bakal main ginian, paling gue beli 5-10 ekor gitu kan. Enggak, sekarang udah berapa tuh, Rif? Terus lama-lama begitu gue liat ikannya, lucu ya. Terus tambah satu jadi banyak. Terus gue baru ada di titik yang nyadar ketika ikannya udah lumayan banyak gitu. Terus gue duduk kan sore-sore, kenapa gue jadi pelihara ikan ya? Kenapa gue jadi main ikan? Terus lu duduk depan ikan-ikan lo gitu kan, Iya, kayak seneng. dari sekian banyak peliharaan yang bisa dipilih, kenapa gue pelihara ikan? Itu momen gue mulai nyadar, apa gue udah jadi bapak-bapak ya? Iya. Gue main catur, gue pelihara ikan. Yang paling baru kemarin yang bikin bini gue ngamuk, gue pakai singlet. Enggak, Rif, yang bener. Enggak. Pakai singlet pakai sarung. Bukan gara-gara. Bukan. Terus kasih makan Aduh. ikan. Gini. Bukan. Baim! Ngapa kagak makan ya? Gitu. Jadi tadinya kalau gue pakai kemeja, tadinya kan gue pakai kemeja aja, nggak pakai daleman jadi gitu pakai kan. daleman. Jadi waktu itu gue mau kondangan, pakai kemeja, baju batik gue itu dalamnya kayak keset gitu kan, kayak keset gitu. Terus ya kalau pakai kaos kan kelihatan kerahnya. Gue titip lah sama asisten gue, tolong beliin singlet dong di Indomaret gitu. Tahu lagi gue singlet Indomaret. Itu singlet yang, gue nggak tahu harganya sih ya itu. Terus gue pakai itu kan. Pergilah gue kondangan. Terus? Pas pulang kondangan, gue buka baju, bini gue ngamuk. Buka nggak? Udah, gue buang, udah nggak pakai gituan lagi, udah. Dan gue kebayang banget lagi kayak shocknya tuh ada gitu loh. Dia shock banget kayak, buka nggak kata bini gue. Terus gue kayak, Lu ngakak nggak? kenapa gue jadi pakai singlet ya? Terus gue kayak, iya ya, apa gue udah jadi bapak-bapak ya? Jokes bapak-bapak, lo udah mulai keluar belum jokes bapak-bapak yang kayak lo? Udah makin garing sih. Lo doang yang ketawa kayak. Iya, cuman gue udah mulai nyadar ketika akhirnya, gitu deh, gue bapak banget sekarang sih. Mukanya tapi sedih, kayak gue bapak-bapak sih. gue udah tadinya kan kayak yang masih, ya sebelum nikah sih gue masih sering banget nongkrong kan. Sekarang itu kayak kalau misalnya udah di rumah ya, misalnya gue udah pulang ke rumah gitu jam 8 gitu. Tadinya kalau teman jam 12 malam juga teman ngajak keluar, gue ayoan banget orangnya kan. Terus sekarang kayak kalau udah di rumah gitu jam 8 gitu, jam 10 aja teman gue nelfon, kesini yuk, kayak jompo banget. Jompo itu nggak usah lo, gue aja belum jadi ibu-ibu juga udah jompo banget gitu loh. Sekalinya keluar malam masuk angin. Nggak bisa, gue tadi malam nempelin koyo. Gara-gara tenis sampai jam 10. Itu. Enggak party, tenis. Gue liat-liat jam 10 udah nempelin koyo, kaki udah kena engkel. Lo udah mulai memasuki ke ibu-ibuan sih? Ke ibu-ibuan tapi berusaha belum ibu, ngerti nggak? Berusaha belum ibu. Jiwa gue kayak ada jiwa ibu. Itu. Sedih, sad. Terus kemarin ini juga yang paling baru juga, tiba-tiba gue beli jaket kulit kan. Topi koboynya beli nggak? Ini maksudnya itu hal-hal yang tidak gue lakukan sebelumnya. Lo kan nanya udah seberapa bapak-bapak gue sekarang kan. Terus gue ngirim foto ke bini gue kan. Lucu nggak? Keren nggak? Aku beli ini gimana? Terus bini gue kayak, hah? Kata bini gue. Terus kayak, kamu kenapa sih? Kayak gitu. Terus gue mikir, kenapa gue pengen punya jaket kulit ya? Terus gue pikir-pikir, kenapa? Awal apa yang nge-trigger lo? Enggak, gue waktu itu gue lagi di mall gitu, terus gue ada lihat jaket kulit. Ya gue juga nggak tahu kenapa gue jadi beli jaket kulit. Terus? Bapak gue dulu punya sih. Cuman kenapa gue jadi kayak gitu deh, sedih deh. Itu alam bawah sadar nggak sih, Rif? Itu alam bawah sadar sih. Gue udah pasrah gue. Tapi lo akhirnya tetap pakai jaket kulit itu, tetap beli. Pakai lagi. Udahlah, gue udah pasrah kayaknya. Pakai jaket kulit, anak lo tadi bonceng belakang, nah jangan untuk keliling komplek. Iya, nggak gitu-gitu amat, cuman belum nanti tahun depan sih, gue ada momen lagi gue bonceng anak gue keliling komplek. Lumayan. Dari mobil-mobil yang gue beli aja, akhirnya sekarang yang gue baru nyadar belakangan itu udah berubah banget sih. Kenapa? Gue belinya sekarang mobil bapak-bapak. Mobil klasik gitu? Mobil klasik dan mobil bapak-bapak. Contoh mobil bapak-bapak itu gimana coba? Ya gue beli Jeep tua. Iya lagi. Dulu kan kalau misalnya beli mobil itu pasti list paling atas gue cariin 2 pintu. Mobil gue kan tadinya mobil gue 2 pintu semua ya. Gitu Gue kan. cariin 2 pintu. Terus entah kenapa belakangan ini kayak, kok gue pengen mobil yang gede, yang tinggi gitu ya. Terus gue beli Jeep, gue beli SUV, terus kayak begitu gue di parkiran rumah gue, terus gue ngeliat, kok mobil gue jadi gede-gede mobil-mobil yang fungsional gitu kan, iya, yang bisa bawa sesuatu di belakangnya. Jadi mobil cepernya jadi nggak ada lagi di rumah gue. Terus istri lo menyadari itu nggak? Diprotes lagi nggak sama Tipang? Dia lumayan menyadari kayak, kamu kenapa sekarang kayak aki-aki ya? Jadi tapi gue udah pasrah lah udah.
Oh gitu, ya bawa banget. Tapi lo jiwa kebapaannya itu kan dari style. Ke anak-anak lo tuh gimana sih? Lo mendidik anak-anak lo tuh seperti apa? Dan atau mungkin kalau balik ke belakang, lo tuh dididik seperti apa sih di keluarga lo, Rif? Lo terapkan nggak? Lumayan. Nyokap gue guru. Bokap gue waktu itu ya pekerja swasta. Itu ngaruh nggak sih ibu lo guru, makanya lo suka nulis dan Kayak suka bikin kayaknya. buku gitu? Nyokap gue guru matematika. Mak! Gue pas SMP juara Sempoa dulu. Wow, teman-teman Jerome ini Jerome ya? Lumayan. Apa namanya? Gue anak MTK banget ya dulu. Gila. Kalau gue MTQ. Enggak sih. Terus. Enggak cocok sih. Jadi dulu itu gue tuh dulu tipikal yang selalu juara satu, yang gitu banget deh, yang kayak di cerita-cerita di majalah-majalah tuh gue tuh dulu tuh. Sekarang kalau ke anak ya, anak gue itu nggak gue beliin barang-barang mewah sih. Bagus. Jadi konsepnya adalah karena dulu ketika gue ngeliat dulu teman-teman gue yang kaya gitu, dan ketika gue masih kecil ya, maksudnya ketika masih kecil, terus gue ngeliat kayak teman-teman gue yang kaya kayak wah enak banget dulu ya, kayak barangnya branded, punya mainan mahal segala macam gitu. Cuma lama-lama gue liat kayaknya nggak sehat nih, ketika dia masih kecil dia udah udah punya itu semua, jadi makin gede dia udah nggak makin naik levelnya, dan dia jadi tidak nggak surprise sama hal-hal kecil gitu loh. Kalau misalnya mau happy itu harus yang heboh banget gitu, nggak bisa tuh lo kasih ketapel gitu terus ya kayak wah ini mainan apa nih, nggak, excitementnya itu udah nggak dapet kan. Akhirnya gue sama Tipang sepaham tuh untuk itu, jadi kayak ya kalau misalnya kayak rumah bagus dan kebetulan sekarang ada mobil bagus, ya itu privilege anak gue lah. Dia lahir udah begitu. Cuman untuk nge-build karakternya dia bukan dari situ gitu ya. Baju-baju anak gue tuh nggak ada yang mahal. Kalau misalnya anak gue lagi pakai baju mahal, itu pasti kado dari orang. Iya. Itu kayak apa namanya? Emang yang kita ngedidik dia mainan aja tuh, anak gue cuma beli mainan sebulan 1 kali. Dan itu apa namanya, nggak harus mainan mahal. Ya kita nggak ngeliat harga sih, maksudnya yang apa namanya, ketika kita lagi di toko mainan yang dekat rumah, mainan 15.000 juga ya udah kita beliin. Masih truk-trukan yang ditarik pakai tali rafia gitu. Iya, gitu-gitu. Jadi kadang kayak mau harganya 15.000 juga, kalau misalnya dia maunya itu, ya udah jatah mainan lo habis bulan ini 1 doang. Kalau mau beli mainan lagi bulan depan lagi. Tapi kalau antara lo sama Tipang yang paling tegas tuh siapa ibaratnya? Tipang sih. Biasa ibu ya pasti ya. Gue lemah banget kalau udah anak gue udah unyu-unyu gitu, gue kayak nggak bisa. Banyak banget gue ngomong sama Kak Desta, Kak Vincent, mereka tuh pasti udah kayak yang jadi bad cop-nya ibaratnya tuh pasti ibu-ibunya gitu loh. Karena gini sih, anak-anak itu kalau pas masih kecil kayak itu kan ke ibunya banget kan. Jadi anak gue itu nempel banget sama nyokapnya. Ibaratnya kalau ada 2 pilihan nih di jurang nih, dia pasti nyamatin emaknya dulu. Kayak mau tidur aja tuh, kalau misalnya mau gue peluk, enggak, mau tidur sama mama, dia bilang kayak gitu kan. Jadi sekalinya dia nempel sama gue jadi kayak wah jarang-jarang nih gitu. Jadi kamu apa? Ayo. itu. Makanya mau udah pusing, jangan dikasih jajanan gitu. Iya itu, makanya ketika dia udah mulai nempel kayak gue kayak oh ya udah gitu. Oke. Tapi balik lagi ya, maksudnya gue adore sama lo juga, gimana caranya lo mulai dari semuanya ya dari nol lah. Habis lo ngebangun sekarang relasi banyak banget gitu. Terus habis lo memutuskan untuk menikah, lo menikah umur berapa berarti, Rin? Ini aja umur 26. Itu termasuk muda loh. Maksudnya termasuk nikah muda. Pasti banyak teman-teman yang zaman sekarang nih, akhirnya apalagi angkatan gue deh, cewek-cewek juga atau enggak ya cowoknya juga banyak yang nikah di atas umur 30 berpikir kayak gue nunggu gue siap deh, gue nunggu gue punya rumah dulu, apa segala macem, khawatir masalah keuangan karena akan ngerasa tanggung jawab anak orang nih gitu. Tapi lo dulu tuh kepala keluarga juga nggak sebelumnya? Lo membantu keluarga lo juga atau emang ya udah ini uang buat lo nikmatin sendiri? Alhamdulillah enggak. Jadi maksudnya, emang uang buat lo gitu? Iya, keluarga gue tuh bukan keluarga yang kaya raya, keluarga pada umumnya aja. Cukup gitu aja gitu. Kayak bokap gue juga dulu pernah jadi supir taksi, yang gitu-gitu. Maksudnya yang kadang kita pernah susah, pernah naik juga, terus turun lagi gitu. Keluarga pada umumnya aja. Tapi beruntungnya gue adalah gue tidak harus membiayai keluarga gue gitu, karena cukup aja gitu. Jadi ketika gue kusut di Jakarta sebagai anak rantau, ya gue kusut sendiri aja gitu. Itu lo pas ngerantau ke sini, itu lo take over semua keuangan lo sendiri? Nah, jadi kan awalnya itu kan gue dikasih, pas kuliah tuh gue dikasih duit jajan itu 2 juta sebulan. Kayak uang saku gitu ya, uang buat kontrak buat ngekos sama buat hidup sebulan lah gitu. Yang nggak gede-gede banget, hitungannya 2 juta kan gitu. Ketika udah mulai punya penghasilan dari Twitter, itu kayak 2 tahun setelah gue kuliah lah, gue nelfon ke bokap nyokap gue kan, udah mulai sekarang nggak usah dikirimin jajan lagi, gue bilang gitu, karena udah bisa ngasilin duit sendiri. Cuman kan kita tidak tahu nasib ya, tiba-tiba yang tadi gue cerita, gue nggak punya penghasilan lagi segala macem,
ya apa namanya mulai berasa tanggung jawabnya itu dari situ. Dari kayak yang, ini nggak bisa nih, gue orang Padang pula cowok kan. Kalau kita tradisinya anak cowok itu harus merantau keluar dari rumah. Oh gitu ya? Kalau di Padang itu kayak gitu, anak cowok kalau misalnya udah akil balik, ya udah merantau, mau susah, mau senang di rantau ya telan sendiri gitu. Oke, terus akhirnya umur 26 lo memutuskan untuk menikah, itu lo dalam keadaan gue udah mampu untuk membiayai keluarga gue ibaratnya, atau lo modal, gue yakin sama nih cewek, kita bismillah aja yuk gitu. Enggak sih, enggak. Kalau gue tipikal, gue tuh hitung-hitungan banget, maksudnya hitung-hitungan yang gue tuh mempersiapkan plan segala kemungkinan yang ada gitu. Jadi ketika nikah, gue udah sate dan lain-lain udah jalan tuh, yang jualan satenya udah jalan, YouTube-nya juga udah mulai naik. Gue tuh mulai nikahnya itu setelah yang YouTube gue udah mulai naik lagi, udah punya penghasilan lagi. Nah, biar lo ngerasa secure ya bawa anak orang ibaratnya. Iya. Tapi ya waktu itu duitnya nggak banyak-banyak banget, cuman ya cukup lah gitu untuk hidup gitu. Karena setelah dihitung-hitung segala macam, gue pikir, oh gue mampu nih nikah nih. Karena gue tipikal yang nggak bisa, gue bukan tipikal yang bisa nih kita nikah, yang penting modal cinta nanti kita jalanin gitu aja. Iya. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Iya bener, gue setuju banget lagi. Nah kemarin tuh sempat ada di FYP gue, anak TikTok banget nih FYP gitu. Ada potongan kayak, lo bilang katanya menikah itu jangan buru-buru, yang penting cari orang yang bisa diajak ngobrol apapun, karena fisik itu akan memudar. Itu tuh gimana sih, gue setuju banget lagi, tapi gue benar-benar setuju menurut gue. Sebelum nikah, pacar gue lumayan banyak sih. Cie. Enggak, tapi bukan pacar yang banyak ya, maksudnya gue nggak pernah pacaran lama, lebih tepatnya. Jadi kayak habis putus, ada lagi. Itu. Okay. Jadi kayak gue nggak bisa pacaran lama, jadi. Terus zodiaknya apa sih, Rif? Yang anak zodiak banget. Scorpio gue. Oh ya udah, gue nggak tahu. Jadi gue tuh nggak bisa pacaran lama. Kenapa gue nikah sama Tipang? Karena Tipang orang yang gue pacaran paling lama tuh sama Tipang gitu. Kita pacaran 4 tahun. Rekor gue sebelumnya 3 bulan. Enggak, sumpah nggak sih? Sumpah. Dari paling lama 3 bulan. Kita lagi syuting. Tiba-tiba supir gue masuk. Maaf, nggak tahu. Ada raket nyamuk kan? Nggak apa-apa, Pak. Kalian lagi ngobrol biasa. Tutup. Emang ngobrol sih konsep YouTube-nya. Tutup. Sit. Gue kaget banget, gue pikir siapa gitu kan. Itu yang kayak gitu di strum nggak apa-apa sih. Oke, sorry guys. Oke, lanjut. Jadi, lo pacaran paling lama 3 bulan, Rif. Gue pacaran paling lama 3 bulan, iya. Gue PDKT aja 6 bulan, habis itu nggak jelas gue cabut. Iya. Gue bosenan anaknya, jadi ya udah 3 bulan, terus biasanya gue udah bosan, terus ya ganti gitu-gitulah. Oke, dulu. tuh 4 tahun. Sama Tipang 4 tahun. Pernah putus nyambung gitu nggak? Nggak pernah sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah ada rasa bosan juga nggak pada masa-masa pacaran ya? Nggak pernah sama sekali. Wah, cinta, nah, karena di situ gue mikir kayak apa sebenarnya yang bikin beda gitu. Sampai akhirnya gue dapat kesimpulan, gue tuh sama Tipang itu satu frekuensi banget. Kita udah sampai ada di titik yang misalnya nih kita lagi berdua nih, terus kita ngeliat sesuatu atau ngeliat orang ngeliat apa, kita nggak perlu ngomong, kita cukup lihat-lihatan aja. Itu kita udah sama-sama tahu tuh. Apa yang mau diomongin gitu. Ngeliatin itu gitu jadi udah udah yang kayak gitu, terus kayak ngobrolnya enak gitu, kayak itu pacaran 4 tahun sih. Mungkin kalau misalnya di totalin ya, dalam 4 tahun itu yang gue nggak teleponan tiap malam sama Tipang, mungkin ada kali cuma 10-11 kali gitu. Benar-benar tiap malam kita ngobrol dan nggak pernah kehabisan topik gitu selama 4 tahun. Rekor teleponan terlama lo berapa lama? Ya sampai tidur, sampai pagi kita tinggalin. Oh, sleepy call gitu ya? Iya, jadi kayak gitu-gitu. Oh, jadi akhirnya lo bisa menemukan orang yang bisa satu frekuensi sama lo bisa ngobrol hal apapun, itulah kira-kira kurang lebih gambaran partner hidup ya? Itu karena sebelumnya gue orangnya bosenan, makanya akhirnya gue pikir emang paling ideal itu kita nyari pasangan yang enak diajak ngobrol. Karena kan pada akhirnya kita bakal jadi tua, lo bakal keriput, lo bakal cowoknya bakal buncit, jelek segala macem gitu. Yang kita bakal pertahanin, bakal pakai kutang. Tiba-tiba cowoknya pakai kutang, pelihara ikan. jadi hal-hal kayak gitu ya. Arif yang ku suka dulu nggak gini gitu ya. Akhirnya kayak ya udah, yang bisa bikin stay lo adalah ketika lo ngobrolnya enak sama pasangan lo nyambung satu frekuensi gitu. Oke, ini kan umur-umuran gue tuh teman-teman gue banyak yang udah pada nikah ya, Rif ya. Sekarang orang tuh banyak banget yang bawel, yang kayak sih kapan nikah. Dan gue tuh di tahap yang kayak sebenarnya gue santai banget dan menikmati semua proses di hidup gue, karena gue percaya waktu Tuhan tuh paling terbaik sebenarnya. Kayak gue mau ngoyo menikah
bulan depan juga bisa aja sebenarnya, cuman kan ngapain gitu, kayak Sama siapa? iya kan, bayar aja orang kontrak. Yang penting viral masuk TV itu konten Iya, iya, gue iya, gitu, iya. duit ya kan, gitu. Bisa. Nanti gue suruh orang yang datang pada vlog. Bisa. Enggak lah, kayak gitu ya. Cuman gue malah enak banget, maksudnya dengan momen gue masih 30, gue sendiri, gue nikmatin aja, gue bisa main sama anak-anak teman gue, kalau misalkan gue mau main Yeah. anak kecil, Yeah, jadi yeah. kayak teman SMP gue punya anak, mukanya mirip banget sama dia, gue happy banget, dengan bukan yang jadi iri-irian, anak gue gimana ya, kok gue belum punya anak, gitu. Atau misalkan, Terakhir kayak gitu temen SMP gue, anaknya mirip banget sama gue. wah bahaya ya. Kalau Oh, gue, iya, gue sih jadi tipe kayak, kok mirip lo, gitu. Bercanda. Terus habis itu kayak, tapi bisa traveling, gue masih bisa kerja dengan nyaman, jadi gue menikmati banget. Yeah. Cuman pasti ada lah orang-orang yang galau banget Yeah. gitu, atau misalkan dia pengen nikah tapi ya belum ketemu gitu. Menurut lo gimana tips and tricks sebelum kita usai obrol ini? Apa ya, nggak ada tips sih kalau menurut gue, semua orang punya timeline masing-masing. Ya benar. Mau lo nikahnya umur 19, mau lo nikahnya umur 29, umur 30 ya sah-sah aja gitu. Apa ya? Justru hal yang dipaksakan itu loh yang pada akhirnya akan bikin ribet lo sendiri. Cuman mungkin kayaknya itu gue bisa relate banget karena gue kan dari daerah kan. Okay. Kalau di daerah itu tekanannya lebih parah dari lo sekarang. Lo beruntung sekarang lo ada di Jakarta, lo ada ya? di kota besar dan mungkin keluarga lo open minded juga, teman-teman lo semuanya juga open minded gitu. Lo kebayang nggak orang-orang yang di daerah yang belum nikah juga itu lebih parah lagi sih. Kayak lu umur 26 kalau di daerah tuh ibaratnya udah tua ya? Biasanya ibaratnya udah saatnya emang lo nikah tuh umur segitu gitu ya? Iya, kayaknya kalau di daerah itu standarnya kayak 25 deh, kayak di atas 25 lo udah tua gitu. Okay. Tapi gue dulu nikah bukan gara-gara itu. Cuman emang kalau menurut gue enggak sih, orang punya timeline masing-masing dan serunya itu beda gitu. Kayak dulu kan gue juga ada di masa-masa yang kalau malam party segala macam gitu. Sekarang kalau malam gue cuddling sama anak gue gitu, main bareng gitu. Kadang gue ngeliat teman-teman gue yang party ada irinya juga, kayak wah enak banget nih teman gue ini party sampai pagi nggak pulang-pulang yang kayak gitu kan. Cuman ketika gue disuruh pilih ya, kebahagiaan, aduh gue jadi bawa bapak nih quote-nya. Nggak apa-apa. Lu tuh setiap lo bawa bapaknya keluar, lu tuh khawatir gitu, lo denial tuh. Lo nggak apa-apa, Rif. Lo bawa bapak funky. Gue bapak-bapak banget sekarang. Harusnya tadi gue kesini pakai jaket kulit. Iya, jaket kulit orange. Jadi, menurut Bapak Arif, menurut gue ya, kalau di gue ya, di orang beda-beda. Tapi kalau di gue, kebahagiaan gue, salah satu kebahagiaan gue yang paling besar itu ketika punya anak. Itu seru banget, kayak lo ngelihat tiba-tiba ada manusia yang lo ciptakan yang kayak mirip gue dan istri gue gitu ya. Mirip sama kita dan apa ya, kayak udah hilang semua, yang lain kalah semuanya udah. Itu anak lah yang banyak merubah Arif Muhammad ya menjadi kebawa Pak Andi Ya, ya. lumayan Ya. Lumayan. Ini kalau misalnya sekarang gue disuruh pilih ya, kayak apakah gue akan, misalnya gue disuruh pilih nih, gue bisa party tiap malam, seru-seruan sana sini, sama disuruh pilih kayak sekarang, gue tetap akan pilih kayak sekarang. Iya ya. Lu udah ngerasa lebih apa ya, udah nyaman lah, udah di zona nyaman lu ternyata ini gitu ya. Dengan kerja, ada keluarga, ada anak-anak, terus ya alhamdulillah juga keuangannya tercukupi. Alhamdulillah. Gitu. Coba terakhir kasih tips menjadi sukses dalam finansial. Ini kayaknya gara-gara ini deh, Zik. Gue kan dari daerah ya. Kalau kita itu karena kita merantau di sini, jadi kita lebih lebih nggak terlalu mikirin gengsi. Ya. Karena kalau misalnya lo gengsi, lo malu ngelakuin sesuatu, lo nggak bakal bisa hidup di kota orang gitu. Jadi kalau prinsip gue dari dulu kayak ketika lo punya skill atau lo punya yakin dengan sesuatu, kerjain aja, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah ngikutin apa kata orang. Dan ketika lo sudah berhasil dan sudah mendapatkan sesuatu dari situ juga, jangan kemakan gengsinya lagi juga gitu. Kayak tiba-tiba standar hidup lo naik, barang lo jadi branded semua, dan kalau sesuatu yang dipaksakan itu akan ngeribetin diri sendiri gitu. Ketika emang lo udah mampu, lo akan branded dengan sendirinya. Ketika lo udah mampu, hidup lo akan mewah dengan sendirinya, nggak usah dipaksain gitu. Jadi sampai di titik lo bener-bener bisa bermewah-mewahan, jangan dipaksain untuk pura-pura terlihat mewah supaya orang-orang tahu lo sukses gitu. Iya. Apa adanya jadi diri sendiri, tapi juga harus tahu mana prioritas gitu kan. Makanya pakai kantong jago. Karena kita harus bisa milih-milih, bisa ngeposin lah mana yang prioritas, mana yang emang buat jajan, mana yang emang buat keluarga gitu. Karena
Ya hidup tadi bener nggak sendirian. Yes. Kita harus banyak berbagi. Semakin kita sering berbagi, semakin banyak rezeki yang datang buat kita Ya. juga. Jangan lupa bikin plan yang rapi. Yeah, mantap. Arif Muhammad, thank you so much udah mampir ke Story of Story ya. Thank you Enzi, thank you. Tadi lu sengaja ya supir lo masuk kayak udah lama nih lo gitu ya. Enggak. Ini tadi pokoknya ini besok kalau misalnya kita ngobrol lagi, gue pakai jaket kulit ya. Oke, siap. Aku udah siap banget pakai topi koboynya ya. Belum sebapak-bapak itu sih gue. Ya udah, bye bye guys. Thank you for watching.